Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ibnu Haitam, bagaimana kabarnya hari ini? Masih tetap semangat ya untuk belajar? Karena siapa yang mau jadi anak hebat? Miss Aila yakin semua teman-teman Ibnu Haitam pasti jadi anak hebat. Oke, jadi sudah siap ya untuk memperhatikan video pembelajaran dari Miss Aila hari ini? Tapi sebelumnya, marilah kita memulai pembelajaran ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang yuk kita perhatikan video pembelajaran bahasa Indonesia dari Miss Aila. Kita simak baik-baik ya. Check it out. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu membuat laporan sederhana tentang benda. Coba teman-teman perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar sebuah rumah. Di dalamnya terdapat beberapa ruangan. Dan di setiap ruangan terdapat berbagai macam benda-benda. Lalu, bagaimana ya jika kita ingin menjelaskan suatu benda? Nah, berikut adalah caranya. Dalam menjelaskan suatu benda, kita bisa menyebutkan nama benda tersebut. Apa warnanya? Bagaimana bentuknya? Bagaimana ukurannya? Apa bahan dasarnya? Dan apa kegunaannya? Untuk yang pertama, Miss Aila akan jelaskan tentang nama benda. Setiap benda pasti memiliki nama. Untuk contoh yang pertama, nah coba kalian lihat. Ini adalah suatu benda yang memiliki nama meja. Benda kedua, tentunya kalian tahu dong apa nama benda ini? Yap, benda ini adalah kursi. Dan contoh yang ketiga, benda ini adalah kulkas. Dan masih banyak lagi lainnya benda-benda yang memiliki nama yang kita ketahui. Selanjutnya tentang warna benda. Warna benda itu maksudnya benda tersebut memiliki warna apa? Contohnya warna-warna yang kita tahu ada hitam, putih, merah, dan masih banyak warna lainnya. Bagaimana dengan bentuk benda? Bentuk benda itu maksudnya adalah bagaimana bentuk benda tersebut. Apakah dia 2 dimensi atau 3 dimensi? 2 dimensi itu contohnya seperti lingkaran, segitiga, persegi. Oh iya, 2 dimensi itu maksudnya hanya permukaannya saja. Dia tidak memiliki ruang atau volume. Kemudian selanjutnya bentuk 3 dimensi. Nah, kalau 3 dimensi ini baru benda tersebut memiliki ruang atau volume. Seperti bola, balok, tabung, kubus, kerucut, prisma, piramid, dan masih banyak bentuk 3 dimensi lainnya. Oke, selanjutnya kita bisa menjelaskan suatu benda dari ukurannya. Seperti yang kita lihat, benda yang pertama itu adalah bola basket, memiliki ukuran yang besar. Lalu, benda yang kedua adalah bola kasti. Bagaimana ukurannya? Ukurannya adalah kecil. Kemudian benda yang ketiga, tentu kalian tahu dong apa benda ketiga ini? Yap, penggaris. Penggaris di gambar ini memiliki ukuran panjang. Kemudian benda yang keempat memiliki ukuran yang pendek. Selanjutnya, kita juga bisa menjelaskan suatu benda dari bahan dasarnya. Bahan dasar benda itu contohnya kayu, lemari,
terbuat dari kayu. Kursi kayu terbuat dari kayu. Meja, pintu terbuat dari kayu. Lalu selanjutnya kaca. Kaca itu bahan dasar dari cermin, jendela, dan masih banyak lainnya. Bahan dasar benda juga bisa dapat dibuat dari besi. Contohnya pagar rumah kita, teralis rumah kita, dan lain-lain. Lalu bahan dasar benda juga ada yang terbuat dari katun. Katun itu seperti pakaian kita. Selanjutnya, benang wol. Bahan dasar benda juga ada yang terbuat dari benang wol, seperti vest atau seragam hari Senin kalian. Itu terbuat dari benang wol. Jaket rajutan juga terbuat dari benang wol. Kemudian, benda juga memiliki kegunaannya masing-masing. Kita dapat menjelaskan ciri-ciri benda dari kegunaannya. Contohnya, kursi untuk kita duduki, meja untuk kita menaruh suatu benda, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan membuat laporan sederhana tentang benda-benda di sekitar kita. Bagaimana caranya? Kita simak baik-baik ya. Nah, di contoh gambar ini, Miss Aila akan mengamati ruangan yang ada di gambar ini. Apa nama ruangan ini? Yap, benar. Ruangan ini bernama dapur. Biasanya ibu kita memasak makanan di dapur. Bagaimana cara membuat laporannya? Pertama, kita mengamati benda-benda yang ada di dapur. Lalu, kita catat benda apa saja yang ingin kita laporkan. Nah, setelah kita mencatat benda apa saja yang kita ingin laporkan, kita akan menulis laporan hasil pengamatan. Caranya tentunya yang pertama kalian menulis judulnya, yaitu laporan hasil pengamatan. Lalu di bawahnya kalian tulis nama kegiatan. Apa nama kegiatan kalian? Yaitu kita akan mengamati benda-benda di dapur rumahku. Objek kegiatannya itu adanya di dapur rumahku. Kemudian tempat kegiatannya ini di rumah Miss Aila. Jadi Miss Aila tulis alamat rumah Miss Aila, yaitu Klasenmati Hills, Blok CC nomor 5. Waktu kegiatan, kapan Miss Aila melakukan pengamatan ini? Nah, Miss Aila melakukan pengamatan ini di hari Rabu 2 September 2020. Setelah itu, kita baru menulis hasil kegiatan. Bagaimana hasil kegiatannya? Kita tulis. Yang pertama, kita ceritakan kegiatan apa saja yang kita lakukan dalam pengamatan tersebut. Di sini, Miss Aila menuliskan hasil kegiatannya seperti berikut. Pada pukul 8 pagi, saya mengamati salah satu ruangan yang ada di rumah saya. Di ruangan tersebut ada berbagai macam benda-benda. Benda-benda tersebut biasanya digunakan ibu untuk memasak. Selain itu, ada juga benda-benda yang digunakan sebagai alat makan. Berikut adalah tabel laporan kegiatan mengamati benda-benda di dapur. Yap, di dalam laporan hasil pengamatan, kita akan membuat tabel laporan kegiatan pengamatan kita. Berikut adalah tabel yang akan kita buat. Yang pertama, ada nomor, nama benda, gambar, bentuk, warna, dan kegunaannya. Untuk nomor 1, Miss Aila akan menuliskan nama benda yang Miss Aila amati, yaitu kulkas. Lalu gambarnya Miss Aila gambar sebisa Miss Aila. Kemudian, bagaimana bentuk dari kulkas? Bentuknya adalah balok, atau bisa juga disebut juga persegi panjang permukaannya.
Bagaimana warnanya? Warnanya adalah abu-abu. Apa kegunaan dari kulkas? Yaitu menyimpan makanan agar tidak mudah busuk atau mendinginkan makanan dan minuman. Untuk nomor 2, nama benda yang Misaela tulis adalah kompor. Misaela gambar bagaimana bentuk kompor. Kemudian, bagaimana bentuk kompor? Persegi panjang, warnanya abu-abu. Kegunaannya untuk memasak makanan. Untuk benda yang ketiga, Misaela ingin menulis benda yang bernama piring. Gambarnya Misaela buat, lalu bentuknya adalah bulat. Kemudian warnanya adalah putih. Apa kegunaan dari piring? Yaitu untuk tempat sebagai makanan. Selanjutnya, ini adalah tugas untuk teman-teman kalian. Maksudnya untuk teman-teman Ibnu Haitam. Perhatikan benda-benda di dalam rumahmu. Tuliskan 5 benda, kemudian buatlah laporan hasil pengamatan dari kegiatan yang kalian lakukan. Nah, teman-teman Ibnu Haitam, Misaela minta kalian memperhatikan benda-benda di dalam rumahmu. Di mana saja? Boleh di ruangan dapur, boleh di ruang tamu, boleh di ruang TV atau ruang keluarga, atau mungkin di ruang kamar kalian. Lalu kalian amati dan kalian pilih 5 benda yang akan kalian tulis di laporan hasil pengamatan. Setelah itu, kalian buat sesuai dengan contoh yang Misaela jelaskan. Contohnya ada di buku juga, di halaman yang tertera. Oke, jadi cukup sekian penjelasan video pembelajaran dari Misaela. Dan jika teman-teman masih ada yang belum paham atau ada yang ingin ditanyakan, silakan hubungi Misaela. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.